Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Kali ini gue mau ngebahas film drama yang tayang di bioskop online. Judulnya adalah Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Film ini merupakan adaptasi novel terbitan Mojok karya Armadani. Judulnya adalah Eminus Dolore dan diperankan oleh Dava Wardana sebagai Bara dan juga Lutetia sebagai Demi. Disutradarai oleh Ardianto Dewo yang dulunya pernah bikin film Tabula Rasa, terus di bioskop online juga ada pernah filmnya One Night Stand, dan juga pernah bikin Angkringan The Series, itu pernah ada di Mola TV, itu bagus banget sih, gue suka banget tuh series. Ceritakan kisah curhatan hati Bara yang awalnya dia menjalani hubungan tanpa status dengan cewek bernama Demi, yang mana si Demi ini adalah karakter cewek yang dia tuh kayak punya komitmen issue. Dia menganggap pernikahan itu kayak seperti terpenjara gitu ya, sampai suatu hari si Bara ini beneran jatuh cinta sama Demi, namun karena mereka tidak searah, akhirnya mereka mengakhiri hubungan tersebut. Jadi memang secara garis besar film-film tema kayak gini tuh mungkin relate bagi para remaja atau mungkin yang dewasa yang pernah mengalami patah hati gitu ya. Kayak di film-film 500 Days of Summer. Ini gabungan juga kayak film-filmnya dengan dialog panjang, itu kayak Before Trilogia, Before Sunrise, Before Sunset, sama satu lagi Before Midnight. Hal-hal yang menarik dari film ini yang menurut gue adalah, ini gue apresiasi dulu sih, berani ngangkat mengadaptasi novel bestseller yang isinya tuh ya kata-kata yang puitis, yang puisi-puisi, yang gue sih jujur gue belum baca ya novelnya, cuman memang kalau misalnya treatmentnya itu tidak baik, tidak benar, maka bisa jadi film yang buruk. Lalu yang gue suka lagi adalah ini sinematografinya, pengambilan gambarnya yang cantik, yang estetik, dan juga kayak ada makna-makna semiotikanya ya kalau diperhatikan baik-baik. Bahkan dari opening itu kita bisa ngeliat kayak ada warna visual itu kayak hitam putih gitu ya, abu-abu, kadang-kadang juga berwarna. Nah itu setelah gue perhatiin ya, gue sampai nonton 2 kali. Kalau di sini tuh ada namanya Annabelle ya, analisis gembel. Nah gue akan coba sedikit Annabelle dari versi gue gitu, makna-maknanya ketika warnanya hitam putih itu dari clue puisinya yang di awal-awal kalau Bara tuh bilang kalau saat bersama Demi hidupnya berwarna, saat sekarang sudah tidak bersama Demi lagi, hidupnya sebagaikan hitam putih. Jadi di sini tuh bersama tuh bukan berarti se-in frame bareng ya, cuman kayak bersama tuh ketika mereka lagi sejalan, searah gitu ya, ketika mereka udah tidak sejalan lagi, jadi kayak balik lagi semu hitam dan putih. Terus nih untuk Annabelle gue yang kedua, di sini tuh ada ceritanya kan ada 3 babak gitu ya. Pas lagi kayak ada teks gitu kan ya, bab 1. Nah di belakangnya tuh ada gambar kereta api yang dia tuh melaju ke arah kanan ya, seolah-olah tuh kayak si keretanya tuh kayak arah tujuan si Bara gitu ya, dan saat itu nggak ada orang tuh. Nah si bab kedua, bab bersama, jadi keretanya jalan ke kiri, terus ada si Lutetia ke kiri, jadi kayak penggambaran si Lutetianya, si Deminya sama si Bara itu searah gitu, si jalan, makanya akhirnya mereka bersama. Nah terus yang bab ketiganya itu kan temanya berpisah. Nah berpisah ini menariknya si keretanya ke kanan, si Deminya ini dia jalan ke kiri berlawanan arah sama keretanya, dan akhirnya dia nyamperin si Bara. Gue salut sama bagaimana film ini tuh terkonsep dengan baik dan juga ada makna-makna semiotikanya. Terusnya ini juga ada lagi nih, si Bara sama Demi ini mereka kan sempat kayak camping gitu ya. Jadi sebenarnya kan film ini tuh kayak alurnya agak maju mundur gitu. Jadi ada salah satu scene ini menjelang akhir dimana ketika keadaan hubungan mereka tuh sudah makin memburuk, udah siap-siap mau misah gitu ya. Jadi ada adegan gimana Bara sama Demi itu lagi hujan deras, terus lagi ada tendanya udah ambil ambruk, lalu si tendanya itu mau dibenerin sama Bara. Tapi katanya si Demi, jangan, nggak usah dirapihin lagi tendanya. Nah itu mungkin makna tenda itu adalah makna hubungan mereka yang tadinya udah mau ambruk, cowoknya ingin mempertahankan, tapi si ceweknya bilang nggak usah dipertahankan. Gue juga suka di post kreditnya itu cakep banget sih gambarnya. Maksud gue tuh kayak sayang aja cuma ditaruh di post credit aja. Mungkin kalau bisa dimasukin ke bagian filmnya itu juga akan lebih menarik. Dan berikutnya gue suka banget sama acting Lutetia yang benar-benar bagus. Dia mampu mendeliver karakter Demi tuh orang yang sangat punya kepribadian, terus juga di emosinya dapet gitu. Dia kayak cewek yang likable gitu, tipikal kalau misalnya cowok ngeliat cewek kayak dia karena buah pemikirannya dia gitu. Jadi orang bisa suka sama dia gitu. Nah sayangnya ini udah masuk ke hal-hal cons-nya gitu ya. Acting bagusnya Lutetia itu sangat berbanding terbalik dengan acting pemeran utamanya. Bara ini diperankan oleh Dava Wardana, yang menurut gua actingnya tuh kayak gue nonton tuh berapa kali tuh kayak tepok jidat gitu loh, dia setiap ngomong tuh ya Allah gitu, kayak
Oke, dia tuh kayak lemes banget gitu loh, nggak ada. Ya mungkin dia tuh dibikin karakternya kayak cowok-cowok yang mungkin sad boy gitu ya, cowok-cowok yang ngelongso atau mungkin yang putis-putis gitu. Cuman nggak dapet banget, kayak kaku, kayak masih berasa ngafal. Bahkan kadang-kadang nih gaya ngomongnya dia tuh kayak, kamu tahu gak sih? Aku tuh sakit tau gak? Gitu kayak Dilan Cepmek. Kalian tahu kan Dilan Cepmek yang ngomong, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, gue kasih tahu ya, kayak gitu. Ada kayak beberapa dialog-dialog yang menurut gue, karena ini mungkin diambil dari buku ya, mungkin ya gue kan belum baca buku aslinya gitu ya, yang sepertinya ketika diplek-plekan dibikin ke dialog-dialog di film kayak agak berasa cringe gitu, kayak terlalu baku aja. Acting Baranya ini kurang, jadi secara keseluruhan film mau sebagus apapun filmnya, dari estetikanya, dari visualnya, kalau misalnya actingnya nggak bisa believable, gue nggak bisa naruh simpati sama penderitaan yang dialami oleh Bara gitu, nasibnya Bara yang menurut gue sedih gitu. Contohnya gini aja deh, kayak misalnya 500 of Summer ya, meskipun gue nggak pernah ngalamin di posisi Tom, cuman gimana racikan filmnya atau istilahnya ya actingnya si Tom itu diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt gitu, gue kesian banget sama dia, kita berasa simpatinya. Atau nggak usah jauh-jauh film 500 of Summer gitu, film yang paling terdekat di Indonesia tuh pernah Sobat Ambyar ya, meskipun itu film drama komedi, cuman ya karena actingnya Jatmiko bagus, gue bisa simpati sama dia, gue bisa kesian sama dia. Nah bahkan setelah gue selesai nonton aja dengan judul Panduan Mempersiapkan Perpisahan, nah gue kurang dapat aja sih, terus panduannya di sebelah mana. Jadi skor untuk film ini gue kasih nilai 5/10 ya. Ini overall film ini sebenarnya potensial gitu teman, sayangnya karena karakter krusialnya ini ya gitu ya, menurut gue nggak bisa membuat gue untuk into sama filmnya. Jadi ini cocok buat kalian, mungkin kalian pernah ngerasain namanya di HTS-in sama cewek lalu ditinggal kawin sama cewek atau kalian yang suka film drama dengan dialog-dialog panjang. Nah ini cocok buat kalian. Nah gimana pendapat kalian yang nonton filmnya? Apakah kalian merasakan keresahan yang sama gue, atau mungkin kebalikannya, enggak kok ini filmnya tuh bagus banget, mungkin actingnya bagus, gimana gitu? Nggak apa-apa ya, share aja di kolom komentar ya. Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.